Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dina Sanafiana dengan NIM awalan 22 dan juga akhiran 005. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mendownload data dari kita Sentinel-2A melalui eh, web Copernicus dan juga melakukan pengolahan data menggunakan software ArcGIS atau ArcMap. Jadi di sini untuk jurnal acuannya saya menggunakan acuan Estimation of Mangrove Gross Primary Productivity using Sentinel-2 Imagery Data, case study in Ujung Pangkah, East Java, Indonesia. Jadi untuk lokasi penelitian ini dilakukan pada daerah Ujung Pangkah, Mangrove Ujung Pangkah yang berada di Gresik, Jawa Timur. Ada beberapa hal yang dicari pada jurnal ini, namun untuk perbandingan saya hanya membandingkan NDVI-nya saja. Jadi NDVI ini merupakan Normalized Difference Vegetation Index yang merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kehijauan suatu vegetasi atau mengukur kesehatan vegetasi tersebut. Bisa juga untuk mengukur kerapatan. Lalu untuk rumus dari NDVI sendiri itu ada near min rate per near plus rate. Jadi untuk Sentinel-2 ini near near-nya itu kita menggunakan band 8 dan juga untuk rate-nya sendiri kita menggunakan band 4. Lalu untuk peta penelitiannya di sini data yang saya ambil kurang lebih sama dengan yang berada di jurnal ini lokasinya. Namun di sini saya akan mengambil data yang berbeda pada tahunnya. Jadi di sini ada tahun 2018 hingga tahun 2002. Namun untuk perbandingan saya akan menggunakan data tahun 2024. Mungkin langsung saja kita masuk ke web Copernicus. Kita buka dulu. Nah, setelah login kita bisa menentukan area di mana kita akan eh, mendownload data tersebut. Jadi di sini ada search dan juga visualize. Namun di sini saya menggunakan yang visualize bukan yang search, dikarenakan untuk search ini sendiri biasanya kita mencari data dan data yang dihasilkan itu memakan penyimpanan yang cukup besar. Jadi di sini saya langsung menggunakan visualize karena saya hanya mencari NDVI-nya saja seperti itu. Untuk waktunya sendiri di sini saya menggunakan, nah, sebentar kita cari lokasinya terlebih dahulu. Nah, lalu untuk datanya, kayaknya saya menggunakan eh, data tahun 2024 bulan 6 tanggal 21 dengan persentase awan 30%. Lalu di sini DVI. Ini wilayah yang saya gunakan sama dengan yang berada di jurnal. Langsung saja saya membuat poligon sini. Langsung saja di download. Di sini kita memilih yang analytical. Untuk image formatnya kita pakai TIFF 32. Untuk resolusinya high, koordinat sistemnya tetap PJS 84. Lalu di sini untuk datanya saya menggunakan yang RAW karena kita akan mengolah datanya itu ada band 4 dan juga band 8 seperti kebutuhan yang kita gunakan. Langsung saja di download. Datanya sudah terdownload. Langsung saja kita buka. Eh, di sini saya pindahkan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk diolah. Kita ekstrak.
Nah, ini data dari yang kita hasilkan yaitu band 8 dan juga band 4. Sini terlihat tutupan awannya sedikit, jadi kita akan di area mangrove-nya ini sendiri tidak ada tutupan awan, jadi kita bisa menggunakan data ini. Seperti itulah. Lalu kita langsung aja olah di ArcGIS atau ArcMap. Di langkah pertama kita masukkan dulu datanya. Ini. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan digitasi. Jadi kita zoom dulu. Oke, ini kita hmm, lakukan untuk koordinat sistemnya kita pakai UTM PCS 1984 shorten yang 49. Notifikasinya itu katalognya ada editor, editing, kemudian sebelum itu ininya biar lebih jelas kita pakai yang kosongan. Contoh, polygon. Nah, gitu. Sudah selesai, kita akan melakukan masking terhadap SHP ini. Jadi kita ke geoprocessing, processing, harus cukup, pilih spatial analysis, extraction, extract mas. Kita mulai tempat dulu, contoh, kita tempat itu, penting. Jadi, yang selanjutnya adalah saya akan makan raster kalkulator pada lokasi ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Ini tinggal ini saja. Dan kan representasi info di net computer raster kalkulator. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa untuk rumusnya sendiri adalah near min rate, yaitu minnya 8, min rate-nya 4, dibagi dengan 8 plus 4. Oke.
Hmm, hmm, hmm. Otomatis, apa namanya? Jadi sebelumnya saya akan untuk tingkatan dari NDVI ini saya menggunakan acuan jurnal seperti yang saya gunakan. Saya menggunakan acuan jurnal yang saya ambil. Jadi di sini untuk baik dan juga low-nya ini sendiri menurut dari citra citra yang didapatkan seperti itu. Jadi saya tidak mengubah hasil dari pengolahan data ini, tapi ya hasil dari pengolahan data ini. Jadi untuk height dan low-nya ini sendiri sesuai dengan eh, hasil dari citra yang didapatkan seperti itu DPI-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat layout atau layout dari peta ini sendiri. Yang pertama kita ke sini file, lalu batch and print setup. Nah, di sini saya ambil landscape, lalu menggunakan ukuran legal. Nah, sini. Oh, sebelumnya, agar lebih bagus, saya akan mengaktifkan base map dari ArcGIS ini sendiri. Ini yang kita akan follow, kita sesuaikan dengan data yang kita inginkan. Yang selanjutnya, saya akan membuat layout di keterangan-keterangan di peta ini agar lebih lengkap. Yang pertama, saya akan menambahkan judul. Yang pertama, ada Universitas Udayana, atau kajian simbol, dan kekurangan, kedepannya saya 16, 16, 16 jadi aku. Oke, sama, baik, oke. Seperti ini, oh, sebelumnya kita bisa membuat garis dengan rectangle ini. Seperti ini kita sesuaikan yang rapi, kita samakan ukurannya. Ini kita atur, ini di sini. Lalu kita masukkan juga logo Universitas Udayana. Itu kita berikan garis. Dan masukkan juga air mata angin. Ada
biasa mungkin saya perkecil dulu agar nilai skalanya bagus. Ini, skala yang kita tulis juga. Oke, ini kita pakai keseimbangan bersamakan 16 dan masukkan juga skala berat. Ini saja. Ini kita keseimbangan. Ini, 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 ini. Nah, ini kita lanjut. Lalu ada legenda. Oh, ini saya turunkan karena ada judul penelitian juga, judul peta. Kita masukkan juga judul petanya. Peta yang dibuat. Untuk yang bisa disesuaikan sesuai dengan uh, keinginan layout yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita garis lagi. Kita legenda juga. Dengan untuk legendanya, saya hanya menggunakan cabang KNDVI yang dimunculkan. Itu sumber kita. Nanti adalah kita bisa memasukkan bit ke jadi mungkin nanti bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lalu ini untuk grupnya juga bisa diatur. Ini berapa yang ini. Oke. Lalu kalau sudah tinggal diekspor. Tapi tidak masuk ke sini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, itu merupakan hasil dari peta NDVI yang saya buat. Lalu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini ada tahun 2022 yang terakhir juga. Di sini saya bisa menganalisis secara sekilas bahwa NDVI yang atau mangrove, rapatan mangrove yang berada pada tahun 2024 ini bisa dikatakan lebih lebat atau lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sekian video dari saya.
Tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.